Oke, sudah merekam. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ya, pertemuan ketiga, proyek kita adalah ini ya, Oke, melanjutkan bentuk aktuator lain. Kalau kemarin kan kita aktuatornya menggunakan ini ya, menggunakan LED, menggunakan LED. Nah, sekarang di sini kita akan menambahkan juga ini ya, alarm dan motor servo. Minta tolong yang ini suaranya dimatiin musiknya. Oke, kita mulai yang simple dulu ya, yang alarm ya atau buzzer ya. Jadi ini fungsinya untuk memberikan notifikasi suara. Nah, sekarang kita buat dulu ininya apa? Buat dulu rangkaiannya, wiringnya ya. Nama komponennya adalah buzzer ya, buzzer. Jadi ini kita melanjutkan yang kemarin aja ya, yang menggunakan push button ya. Saya maunya ketika push button ditekan, lampu nyala, buzzer nyala dan motor nyala. Nah, kita sekarang lanjutkan menggunakan buzzer dulu. Nah ini buzzer ya. Kita tekan R supaya dia miring aja itu. Oke, seperti ini. Nah, buzzer itu punya dua pin ya. Dua pin. Di mana yang hitam ini adalah ground ya. Kita hubungkan ke ground. Saya hubungkan aja di sini. Cari ground ya. Kita beri warna hitam. Kemudian yang merah ini adalah untuk kontrolnya ya. Kita hubungkan saja dia di sini ya. D15. Nah, itu aja intinya. Kasih warna merah deh. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mengontrol buzzer ini ya, itu melalui pin D15 ya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung masukkan codingannya ya, terdeklarasi void setup sama void loop. Nah, ini yang masuk nih. It all. Oke. Oke, sekarang kita deklarasi dulu. Maka di sini kita define ya. Define. Sebentar, saya besarin. Pagar. Kemudian define, enter. Kita kasih nama dia ini aja ya, alarm ya. Kemudian dia terhubung ke, sorry, dia terhubung ke 15. Nah, itu aja untuk deklarasinya. Jadi ada buzzer di mana kontrolnya itu terhubung ke pin D15 ya. Nah, kemudian di void setup, nah di sini kita setting ya, pin mode, dalam kurung alarm. Nah, dia berfungsi sebagai output ya. Dia berfungsi sebagai output alarm. Kemudian setelah itu ya kita masuk ke void loop-nya. Nah, di sini kan void loop-nya kemarin kita sudah atur ya. Ada dua kondisi ketika push button ditekan atau ini mati ya. Nah, ini yang pertama ketika tombol ditekan, kita tinggal tambahkan di sini, dalam sini ya. If ya. Kalau yang pertama kan perintahnya ketika ditekan lampu nyala. Nah, di sini kita tambahkan. Di sini kita tambahkan. Nah, dia perintahnya beda ya. Kalau untuk menyalakan buzzer itu kita tulis namanya tone ya. Tone dalam kurung buzzer. Buzzer ngeplat kita kasih misalnya 1000 ya. Oke. Ke 2000 deh. 2000 ya. Tone ya. Itu untuk menyalakan. Sedangkan untuk mematikan buzzer, nah ini ya, ketika push button dilepas, maka kita berikan dia perintah yaitu no tone ya. No tone. Nah, ini sudah ada perintahnya. No tone dalam kurung. Oh, sorry, bukan buzzer ya. Alarm. Kita kasih namanya alarm tadi. Variabelnya ya. No tone alarm. Nah, oke. Sudah. Kita save dulu. Nah, kalau saya running ya,
Oke, seperti ini. Tunggu dulu. Nah, ini udah terhubung. Nah, ketika ini saya tekan, harusnya alarm bunyi dan lampu nyala ya. Nyala ya? Nggak kedengaran ya? Ini nyala nih. Ini kok delay ya? Jadi saya delay komputer saya nih. Oh, sebentar ada error lagi ya. Saya cobain dulu ya. Refresh dulu. Refresh dulu. Saya running. Ya, ini ada error. Kenapa? Coba saya ganti pin yang lain ya. Saya ganti pinnya, jangan di sini. Saya taruh di dua ya. Masih bisa. Saya running kembali, tapi ini kita ganti. Dua ya, define alarm dua. Waduh. Apakah hasil? Wah, ini ada yang error nih. Apa nih? Harusnya ini nggak muncul. Tapi dia nggak ngasih notifikasi ya. Tapi nyala ini ya, keluar simbol ini ya. Entah ngebug softwarenya atau gimana. Nah ini, kalau dia muncul musik itu pasti dia nyala. Tuh, coba saya ganti lagi ya, pindahin lagi. Saya pindahin di pakai 25 nih. Save. Saya coba ini ya, refresh. Ya harusnya nyala sih ya, udah bener nih, nyalakan alarm. Kalau enggak matikan alarm. Running. Wah, ini ada sesuatu nih. Ya nggak masalah ya. Nah ini nyala nih. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, satu lagi ya supaya selesai materi untuk aktuator. Oke, selesai. Satu lagi yaitu motor ya. Saya masukin motor. Namanya adalah servo ya. Servo. Nah, servo ini ada 3 pin di sini ya. Kalau kita dekatkan mouse-nya ada 3 pin. Ya. Ada pertama yaitu PWM ya. Dia jadi kontrolnya nanti ya. Kemudian ada PCC ya. Ini dia butuh sumber energi tambahan ya. Kemudian ada ground ya. Nah, gampang yang ground itu kita butuh ya, yang hitam ini. Taruh saya di sini gabungkan, kemudian sumbernya. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, yang 3 volt. Sumbernya yang ini. Kita kasih aja warna merah. Kemudian kontrolnya, ya harusnya sih bisa ya, ini ada sesuatu aja nih. Kita taruh di D18 deh. Warna biru, oke. Nah, kalau sudah, nah servo ini dia butuh ini ya, tambahan library ya. Jadi sebelum kita tulis di sini, kita tambahkan dulu library-nya ya. Nah, dia punya coding tambahan nih, soalnya dia berputar berdasarkan sudut ya. Ini sudah ada library sebelumnya. Oke. Kita tinggal masuk di tab library ya. Di sini kita tambahkan ini ya, servo ya. Servo.
Servo, cari servo di sini. Nah ini ya, servo aja, servo tok ya. Servo tok, setelah itu kita kembali ke codingannya ya. Nah di sini kita akan uh, memanggil library-nya ya. Jadi di sini kita masukkan, panggil dia include ya, include include servo ya. Nah ini ada servo.h. Setelah itu, nah dia untuk deklarasinya dia ini ya, servo my servo ya, dia bukan define ya, servo my servo ini sudah ini ya pengaturannya motor servo ya. Jadi di deklarasi untuk motor servo ini kita harus panggil dulu library-nya, kemudian kita tuliskan perintah servo my servo ya, seperti itu. Nah kemudian di void setup my servo juga bukan menggunakan pin mode, tapi dia ini ya. Jadi saya gini, mungkin ada yang bingung. Jadi ntar sebenarnya setiap kompon itu biasanya sudah ada ininya ya, library-nya, sudah ada codingannya gitu ya. Tinggal pintarnya kita menggunakan gitu. Jadi saya intinya pintarnya kita masukin ke program kita sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Jadi tadi settingannya motor servo ya, ASCII ini ya. Kemudian untuk void setup nanti seperti ini, void setup, kemudian attach, kemudian 3 seperti itu. Nah kalau sudah, nah sekarang kita masuk ke perintah void loop ya. Kita mau apakan di motornya ketika ditekan saklar ya. Nah, di sini perintahnya adalah my servo write dalam kurung dia 180 ya, itu aja 180. Nah seperti itu. Jadi ketika saklar ditekan, maka servo ini akan berubah posisinya ke 180. Kita testing dulu ya. Testing. Oh ini ya. Oh ini ya, salah ini ya, salah ambil library ya. Berarti dia servonya yang lain, bukan yang ini. Kita menggunakan servo untuk yang ESP32 ini ya, servo ESP32. Nah ini ya, ESP32 servo. Saya copy aja. Kembali ke sini, semoga bisa nih. Karena kan awalnya kita menggunakan Arduino biasa yang tadi ya. Ini sekarang menggunakan yang punyanya ESP32, berarti ini harus ganti. Entah nyala atau enggak nih. Saya coba running, save. Masih error. Oh masih error ya. Bukan itu fungsinya ya. Oke, coba saya ganti lagi. Kita menggunakan servo biasa aja. Servo my servo, save. Ini kalau kita beda ini ya, kalau menggunakan Arduino biasa, Arduino Uno yang biasa, bisa itu ya. Kalau kita menggunakan ESP32, dia biasanya library-nya beda sendiri. Sebenarnya ini harus dibuka sih sebenarnya. Save dulu, running kembali. Bisa nggak nih, kebaca nggak nih?
Nggak bisa ya. Jadi perintahnya sama ya, tapi untuk library-nya dia menggunakan ini. Jadi sebenarnya antara servo tadi dengan ESP32 servo sama aja, cuman beda penamaan aja. Oke, ini sekarang kalau saya tekan, nah ini berfungsi ya. Oh, sebentar, motornya belum nyala nih, berarti sebenarnya ini ya. Oh, ini. Saya lupa tambahkan ini ya. Untuk ketika, ya ini udah berfungsi nih ya. Berfungsi buzzernya ya, tadi nggak mau nih. Berarti ini saya perlu tambahkan di sini ya. Tambahan untuk perintah ketika sekarang nggak ditekan, yaitu dia kembali ke posisi 0 ya. Oke, saya coba lagi. Save ya. Save, saya aran lagi. Saya bisa nih. Ayo. Oh, sebentar. Kayaknya ada yang ketinggalan nih. Oh, pantasan ya. Ternyata tiga ini ya. Tiga ini ya. Saya ini. Tiga itu adalah pinnya ya. Dia terhubung ke pin 18. Pantas nggak mau aktif. Saya kasih 18 di sini ya. Jadi ini pinnya ya. Saya kasih keterangan di sini. Jangan lupa nih pinnya, pin kontrolnya ya. Oke, sorry. Saya save lagi. Ya kayak gini lah kalau coding ya. Kita bakal cari sampai ini ya, bisa jalan gitu ya. Oke, saya link lagi. Nah, ini berhasil ya. Sudah berhasil ya. Jadi lampu mati, motor servo posisinya 0, buzzer belum nyala. Nah, ketika saklar saya tekan, nah, lampu nyala, servo aktif, dan buzzer juga nyala ya. Lepas lagi, nah seperti itu. Supaya lebih jelas, saya kasih keterangan di sini. Ini alarm nyala gitu ya. Nyala ini ketikanya ini motor nyala gitu ya. Fungsinya ini komentar ya, kalau kita kasih hashtag itu tidak terbaca oleh sistem gitu ya. Ini alarm mati, sedangkan ini adalah motor mati gitu. Nah ini kontrol. Nah untuk hari ini aja dulu ya. Jadi mengontrol. Nah nanti ke depan yang kita akan kontrol adalah tiga ini aja nih, lampu, motor, sama ini buzzer ya, termasuk LED ini sorry, LCD nanti ya ada menampilkan juga. Cuma untuk hari ini kita masih menggunakan tombol. Next nanti kita akan menggunakan ini ya, menggunakan sensor ya, misalnya sensor suhu ya. Ketika suhu berapa ya lampu akan nyala misalnya. Oke, saya coba save lagi, kemudian itu lagi running ya. Dan saya ubah Ctrl S. Ini ada update baru kali, bisa menggunakan Visual Code nih. Oke, kayak gini ya. Jadi nanti sekarang silakan di running ya, masih ada waktu setengah jam. Mungkin satu orang bisa ini selesaikan. Ini ya menurut saya. Ketika tombol ditekan maka lampu nyala, motor nyala, dan buzzer nyala. Oke, oke saya matikan. Oke, silakan dibuat. Dan ini saya stop juga ya rekamnya ya. Stop recording.